teman-teman, kembali lagi bersama saya Nabila. Jadi di video kali ini kita sudah sampai pada materi yang ke-13, yaitu controlling access to files. Nah, di bab 13 ini nantinya yang akan kita bahas itu yang pertama ada basic Linux permission, yang kedua user group order, yang ketiga change ownership, yang keempat change permission, yang kelima execute permission, yang keenam review chmod, ketujuh chmod dengan number, yang kedelapan chown pada directory, yang terakhir itu ada chmod pada directory. Nah, oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu basic Linux permission. Jadi basic Linux permission itu ada 3, yaitu yang pertama ada read, yang kedua ada write, dan yang ketiga itu ada execute. Nah, di sini fungsinya untuk file dan directory itu agak sedikit berbeda, teman-teman. Kalau misal permission read itu kan pada directory itu berarti dia list. Kalau pada file itu dia membuka ya atau open. Jadi fungsinya itu dia membuka suatu file dan membuka directory. Lalu untuk write itu berfungsi untuk mengedit sebuah file dan membuat ataupun menghapus directory. Lalu ada execute. Jadi execute itu merupakan permission untuk menjalankan suatu file atau masuk ke dalam sebuah directory. Jadi ketiga permission ini memiliki 3 kode tersendiri. Untuk read itu kodenya R, untuk write itu kodenya W, dan untuk execute itu kodenya X ya teman-teman. Kita coba ls-l kemudian enter. Nah, di sini untuk permissionnya itu kita bisa lihat pada yang ini teman-teman. Kalau misal directory itu ada D-nya ini teman-teman. Tapi kalau misal file itu ini tidak ada D-nya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu user group order. Masih sama dengan basic Linux permission tadi, kita akan lihat pada ls-l ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba fokus pada yang desktop teman-teman. Nah, di sini di desktop itu ada drwxr, minxr, minx. Yang awal ini merupakan permission untuk user. Kemudian rx ini merupakan permission untuk group, sedangkan yang terakhir ini merupakan untuk order. Nah, misalkan kita sebagai user itu kita memiliki akses full untuk desktop, tapi kalau kita group kita hanya bisa melihat dan mengeksekusi saja. Kalau misal order juga sama seperti yang group, tidak bisa mengeditnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu change ownership. Nah, teman-teman bisa fokus ke yang bila.txt. Nah, di sini itu setelah permission itu kan tadi ada 2 Nabila ya, Nabila yang pertama dan Nabila yang kedua. Nah, yang pertama ini merupakan user pemiliknya, sedangkan yang kedua itu merupakan grup pemiliknya. Nah, di sini saya akan coba untuk ganti ownership atau kepemilikannya. Nah, di sini saya akan mengganti Nabila yang pertama ini menjadi user 1 dan Nabila yang kedua ini menjadi grup 1. Nah, di sini kita bisa gunakan perintah kemudian tuliskan user pemilik yang akan menjadi gantinya. Di sini kita masukkan user 1.2 grup 1. Kemudian kita ketikkan nama filenya ya teman-teman, yaitu bila.txt. Nah, kemudian kita enter. Nah, dia tidak bisa ya teman-teman invalid user karena user 1 dan grup 1 ini itu tidak ada di deretan user dan grup yang sudah pernah kita buat ya teman-teman. Nah, kita akan coba cek dengan cat/etc/grup ya teman-teman, kemudian enter. Nah, di sini yang sudah pernah saya buat itu hanya ini ya teman-teman. Jadi kita hanya bisa mengganti user dan grupnya itu dengan ini yang ada di sini yang sudah pernah kita buat ya. Tadi kan
saya akan menggantinya itu kan user 1 dan grup 1. Nah, tetapi user 1 dan grup 1 itu kan tidak ada di daratan user dan grup yang sudah pernah kita buat. Nah, jadi kita akan coba buat ulang ya teman-teman. Kita masukkan perintah yang sama seperti tadi. Kemudian saya akan gunakan yang ini. Untuk yang Nabila pertama saya akan masih tetap gunakan Nabila saja. Kemudian yang kedua, dan untuk Nabila yang kedua itu saya akan ganti menjadi user 4 saja ya teman-teman. User 4, cari user 4, kemudian Zara.txt, kemudian kita enter. Nah, kita akan coba cek dengan perintah ls-minl, lalu enter. Nah, di sini untuk bila.txt itu kepemilikannya sudah ganti menjadi milik Nabila dan user 4 ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba masuk ke Nabila ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya akan coba melakukan editing untuk bila.txt ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan perintah nano bila.txt, kemudian enter. Nah, kemudian kita bisa simak dengan Ctrl X, Y, lalu enter. Nah, kita akan coba tampilkan menggunakan perintah get bila.txt, kemudian enter. Di sini untuk line 1, 2, dan 3 itu ada ya, teman-teman. Oke, di sini kita akan kembali ke Nabila yang biasa ya, teman-teman. Kemudian masukkan password. Nah, kemudian kita kembali ke slash home dulu ya, teman-teman. cd slash home slash Nabila dan enter. Nah, di sini kita coba ls-minl, kemudian enter. Nah, di sini bisa kita lihat untuk yang bila.txt itu memiliki permission untuk mengedit itu hanya user pemiliknya saja. Sedangkan untuk yang group dan order itu hanya memiliki permission untuk membaca saja. Nah, di sini Nabila itu bukan merupakan user pemiliknya dan bukan merupakan anggota dari pemiliknya. Nah, kita bisa cek dengan ID Nabila, kemudian enter. Nah, di sini Nabila itu hanya masuk ke dalam grup Nabila saja, tidak masuk. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu change permission. Oke teman-teman, untuk mengubah permission itu kita harus login sebagai root dulu ya teman-teman. Kita bisa SU, oke, kemudian enter, kita masukkan password. Nah, kita ke cd slash home dulu ya teman-teman. Nah, di sini baru kita bisa melakukan change permissionnya ya. Kita bisa ls-minl, kemudian enter. Di sini untuk bila.txt itu user itu memiliki permission read dan write ya teman-teman. Dan untuk group dan order itu hanya memiliki R saja. Nah, kita akan menambahkan permission write untuk grupnya ya. Untuk mengubah permissionnya itu kita bisa gunakan perintah chmod, kemudian G. Nah, G ini sebagai grup ya teman-teman. G ini adalah grupnya, kemudian kita bisa tambah plus, kemudian kita masukkan W. Nah, W ini kode dari write ya teman-teman, atau mengedit. Kemudian kita masukkan nama filenya yaitu bila.txt, kemudian kita bisa enter. Nah, kita coba cek ls-minl, kemudian enter. Nah, bisa kita lihat pada bila.txt itu untuk permission grupnya itu sudah bertambah W ya teman-teman. Jadi anggota user 4 itu bisa melakukan editing. Nah, kita akan coba untuk memasukkan Nabila ke dalam user 4. Nah, kita
bisa gunakan perintah user mode, kemudian main A kecil, kemudian Q-nya besar, kemudian kita user 4 atau nama grup kalian, kemudian bisa masukkan usernya. Nabila, kemudian kita bisa enter, kemudian kita bisa cek dengan ID Nabila, kita enter. Nah, di sini Nabila itu sudah masuk ke dalam user 4 ya teman-teman, atau user 4 itu nama dari grup pemiliknya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu execute permission. Nah, sebelumnya kan sudah kita singgung kalau execute permission itu adalah sebuah izin ataupun permission untuk menjalankan suatu file atau masuk ke dalam suatu directory. Nah, kita akan coba untuk execute permission. Nah, kita login dulu sebagai user biasa ya teman-teman. Nah, lalu kita akan membuat file baru menggunakan nano n.sh. Nah, mengapa saya menggunakan instansi .sh bukan .txt? Karena file pada Linux yang bisa dijalankan itu adalah file shell. Nah, jadi saya menggunakan instansi .sh ini supaya bisa dijalankan ya teman-teman. Nah, kita enter. Nah, kemudian kita bisa ketikkan perintah echo, kemudian hello world. Lalu kita bisa simpan, Ctrl X, Y, kemudian enter. Nah, kita coba tampilkan yang sudah kita ketikkan tadi, yaitu .slice n.sh. Kita enter. Nah, permissionnya itu denied ya teman-teman. Jadi dia tidak akan memiliki permission untuk menjalankan filenya. Nah, kita bisa coba cek dulu dengan -l, kemudian enter. Nah, untuk n.sh ini itu tidak memiliki execute ya teman-teman. Nah, kita akan menambahkan permission execute untuk keseluruhan di n.sh ini. Nah, kita masuk dulu ke dalam rootnya, masukkan password. Kita tambahkan permission execute menggunakan perintah chmod plus x, kemudian n.sh. Nah, kenapa di awalnya ini saya tidak menambahkan u, g maupun o? Itu karena saya mau menambahkan execute keseluruhannya teman-teman, keseluruhannya ya. Jadi baik itu user, group, ataupun other. Jadi kalau misal semuanya itu mau ditambahkan, tidak usah ditambahkan UG atau O teman-teman. Jadi cukup tanda nambahin aja, kemudian ini X ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter. Kita ke cd slice home Nabila dulu teman-teman. Enter. Nah, kita ketikkan perintah seperti tadi ya teman-teman. Ini kita enter. Lalu kita bisa coba ls-l, enter. Nah, di sini untuk n.sh itu sudah menambahkan permission X untuk user, group, dan ordernya ya teman-teman. Nah, kita akan coba untuk menjalankan file yang n.sh ini dengan perintah yang sama teman-teman seperti tadi, yaitu .slice n.sh. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah muncul tulisan yang sudah kita tulis tadi ya teman-teman, yaitu hello world. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu review chmod.
sebelumnya kan kita sudah menggunakan chmod untuk menambahkan permission. Nah, di sini kita akan coba menggunakan chmod itu untuk menghapus sebuah permission, teman-teman. Kita ls -l dulu, kemudian enter. Nah, kita lihat pada file bila.txt ini, teman-teman. Itu kan bila.txt itu memiliki permission untuk mengedit pada bagian grupnya ya, teman-teman. Nah, kita gunakan perintah chmod g min w, kemudian masukkan nama filenya bila.txt. Kemudian enter, kita coba ls -l, enter. Nah, kita lihat pada yang bila.txt ini, untuk bagian grup itu permissionnya itu hanya ada read saja ya, teman-teman. Ini untuk permission write itu atau mengedit sudah hilang. Nah, jadi chmod itu tidak hanya digunakan untuk menambahkan suatu permission, tetapi bisa juga digunakan untuk menghilangkan satu permission ya, teman-teman. Nah, kita kembali dulu Nabila, kemudian enter. Nah, kuncinya itu ya, teman-teman, kalau user itu adalah O, kemudian group itu G, kalau other itu O, kemudian kalau read itu R, kalau write itu merupakan W. Nah, untuk yang execute ini merupakan X ya, teman-teman. Jadi kalau kalian mau menghafalkannya itu cukup mudah ya, teman-teman, karena kan berdasarkan huruf depannya, jadi untuk dihafalkan itu cukup mudah. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu chmod dengan number. Nah, kalau sebelumnya itu kan kita menggunakan chmod untuk menambahkan atau menghilangkan suatu permission, itu kan kita menggunakan karakter atau alfabet, teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan number untuk menambahkan ataupun menghapus suatu permission ya, teman-teman. Nah, di sini kodenya itu untuk execute itu 1, teman-teman. Kemudian write itu 2 dan read itu 4 ya, teman-teman. Nah, kita masuk dulu ke user root, masukkan password, kemudian kita masuk dulu ke cd /home Nabila, kita enter, kita coba -l terlebih dahulu. Teman-teman bisa fokus ke bila.txt ini. Nah, saya akan ubah permissionnya. Untuk user itu dia memiliki full access, grup bisa membaca dan mengedit, kemudian other hanya bisa membaca. Nah, di sini kita bisa gunakan perintah chmod. Kemudian kita lihat untuk full access kan berarti dia ada execute, write, dan read. Nah, execute itu kan sini 1 ya, teman-teman. Kemudian write itu kan 2 dan read itu 4. Nah, kita jumlahkan angka-angkanya, teman-teman. Nah, berarti kalau ditambah itu untuk user itu 7 ya, teman-teman. Ini kan 1 tambah 2 ditambah 4 itu 7. Nah, kemudian untuk grup itu kan tadi kita akan membuat dia bisa membaca dan mengeditnya. Nah, berarti kan dia membutuhkan write dan read. Nah, write dan read ini jika dijumlahkan itu hasilnya 6 ya, teman-teman. 2 ditambah 4 kita tulis 6. Kemudian untuk other itu kan hanya bisa membaca saja. Nah, bisa kita lihat di sini untuk read itu 4 ya, teman-teman. Berarti ordernya itu 4, teman-teman.
Jadi 7 ini untuk user, 6 itu untuk group, dan 4 ini untuk order teman-teman. Nah kemudian kita masukkan nama filenya ya teman-teman. Di sini kita bila.txt, kemudian kita bisa enter. Nah kita coba ls-l, enter. Nah di sini untuk bila.txt itu usernya itu sudah full access, kemudian group bisa membaca dan mengeditnya, dan order itu hanya bisa membacanya saja ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu on pada directory. Kita fokus ke dir B teman-teman. Nah jadi dir B itu kan milik user Nabila dan milik grup Nabila. Nah kita akan coba ubah kepemilikannya menjadi ini user 3 dan user 4 ya teman-teman. Nah kita bisa gunakan perintah chown, kemudian user 3 titik 2 user 4, kemudian kita masukkan nama filenya dir B, kemudian kita enter. Nah kita coba cek ls-l, kemudian enter. Nah di sini untuk dir B itu sudah diganti kepemilikannya menjadi user 3 dan user 4 ya teman-teman. Nah tapi teman-teman perlu diperhatikan, di sini kita coba ls-l dir B, enter. Di sini dir B itu memiliki isi teman-teman. Nah di mana isi dari dir B itu kepemilikannya itu masih Nabila ya teman-teman. Nah artinya kalau kita menggunakan perintah chown user 3 2 user 4 dir B, yang akan berubah kepemilikannya itu hanya direktorinya saja. Untuk isinya itu tidak akan berubah kepemilikannya teman-teman. Nah, bagaimana sih caranya supaya isi dari direktori itu kepemilikannya juga ikut berubah sama dengan di direktorinya? Nah, di sini kita bisa lihat dengan perintah chown, kemudian double min, teman-teman, kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa lihat untuk mengganti kepemilikannya isi dari direktorinya itu kita bisa menggunakan min r besar seperti ini teman-teman, yang artinya itu rekursif. Nah kita coba chown, kemudian min r besar, kemudian user 3 titik 2 user 4 dir B, kita enter. Kemudian kita coba cek ls-l, kita enter. Nah di sini dir B-nya itu kepemilikannya sudah berubah menjadi user 3 dan user 4 ya teman-teman. Nah kita akan coba lihat isi dari dir B-nya teman-teman, ls-l dir B, kita enter. Nah untuk isinya dari dir B ini juga sudah berganti kepemilikannya menjadi user 3 dan user 4 ya teman-teman, sama seperti yang di direktorinya. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu ada chmod pada directory. Nah teman-teman bisa fokus pada dir A. Nah dir A itu untuk usernya itu dia sudah full access, dan grup dia hanya R dan X, dan untuk order juga sama, hanya R dan X. Nah di sini saya akan tambahkan permission W untuk grup ya teman-teman. Nah teman-teman bisa ketikkan perintah chmod g plus W dir A ya teman-teman, kemudian enter. Kita coba ls-l, kita enter. Nah di sini untuk permission dir A-nya itu sudah ditambah ya teman-teman. Jadi
Untuk user itu full akses, grup juga sudah full akses, dan order hanya bisa melihat. Nah, kita akan coba cek ls min l dir a dan enter. Nah, di sini dir a itu ada isinya teman-teman. Yang dimana isinya itu untuk user itu RW, grup juga RW, dan order itu hanya R saja ya teman-teman. Jadi kalau misal kita menggunakan perintah chmod d plus w dir a yang tadi, yang akan berubah itu permisinya hanya direktorinya saja, namun isinya itu tidak akan ikut berubah teman-teman. Nah di sini kalau teman-teman mau mengubah isinya itu, teman-teman bisa tambahkan min r besar ya teman-teman, sama seperti tadi yang chon. Nah itu kita bisa gunakan perintah chmod min r besar G kemudian plus W dir A ya teman-teman. Kita bisa enter, kita cek terlebih dahulu ls min l, kita enter. Nah teman-teman bisa fokus pada dir A ya teman-teman. Untuk dir A ini sudah mendapatkan permission W. Nah kemudian kita coba lihat isi dari dir A nya, ls min l dir A, kita enter. Nah di sini semuanya untuk isi dari dir A itu untuk bagian grup itu sudah mendapatkan permission W semua ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sampai di sini untuk pembelajaran materi kita kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan yang kurang jelas, dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk video lainnya ya teman-teman.